Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas pemberian ilmunya. Apaan Ustaz? Saya telah berzina dengan seorang akhwat dan kami sudah pisah. Tapi hati terkadang masih inginkan dia. Amalan apa yang baik untuk memperbaiki hati saya? Jazakallah khairan. Ya Allah jemaah, semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa zina ini jemaah. Jadi kalau bicara zina, Allah itu tidak hanya melarang zina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Karena kalau sudah dekat akan berzina. Sedangkan kita melihat ya kehidupan masyarakat di negeri kita ini banyak pintu-pintu zina yang memang dibuka. Contohnya, kenapa kok dipisah laki sama perempuan? Karena nggak boleh dikumpulin. Apalagi mereka yang sudah baligh akan tergoda. Tuh anak-anak SMA, laki perempuan kumpul, kuliah laki perempuan kumpul. Oh enggak Ustaz, hatinya terjaga. Siapa yang bilang? Antum coba tuh cek di Kementerian Kesehatan, di Komite Perlindungan Anak. Tahun 2013 62,7% tuh remaja melakukan seks bebas. 62,7%. Karena lingkungannya membantu mereka untuk itu. Buran kemana, tamasya kemana, berduaan sama perempuan. Maka Allah tutup celah untuk perzinaan itu jamaah. Kenapa sih laki perempuan harus sekolah bareng? Kenapa laki sama perempuan SMA, SMP harus bareng? Emangnya kalau laki perempuan bareng, oh Ustaz, IQ-nya semakin tinggi Ustaz. Jadi kalau bareng itu jawab soal semakin bagus Ustaz. Oh gitu. Di mana penelitiannya? Antum lihat tuh di Jakarta ada sekolah namanya Canisius, punya Katolik. Sejak zaman Belanda. Sejak tahun 1927 atau 30. Itu mereka dirikan sekolah khusus laki-laki. Katolik jemaah, bukan Muslim. Mereka berpikir dunia. Karena memang harus dipisahkan supaya serius sekolah. Antum kalau laki-laki sekolah sama perempuan serius enggak jemaah? Pagi Masya Allah, rambut. Kata bapaknya, kamu ini mau kemana? Kata dia. Oh sekolah ayah. Jam 7 harus nyampe. Masya Allah. Coba laki semuanya. Sekolahnya laki semuanya. Nggak ada pakai sarung. Mungkin berangkat sekolah. Jadi kalau bicara jamaah. Subhanallah. Sampai di Meksiko. Di Meksiko sana jamaah. Tempatnya banyak mafia. Itu bis perempuan khusus perempuan. Jauh sebelum di Jakarta itu ada busway yang mengatakan khusus perempuan, ada gerbongnya untuk perempuan. Meksiko udah duluan. Kalau bicara dunia mereka tahu ini nggak bisa dikumpulin. Apa faedahnya dikumpulin? Baik, anak kasih hadiah. Yang bisa menyebutkan apa manfaatnya kalau laki perempuan kumpul satu kelas. Ya, antum berdiri. Antum kumpul satu kelas sama perempuan? Iya. Berdiri. Oh biar semangat. Masya Allah. Terus semangat apa? Semangat belajar, semangat ingin dilihat perempuan? Oh yang penting semangat pokoknya. Iya. Kemudian? Nilainya bagus. Masya Allah jemaah.
jadi cewek yang ngerjain tugasnya. Masya Allah. Jadi ngerjain cewek ceritanya Ustaz. Ah, lihat nih, dikerjain sama yang laki-laki. Masya Allah. Ustaz, ayo antum maju ke depan. Antum belum nikah kan? Kasihkan ke orang tuanya ini. Ya, maju ke depan antum. Mulai besok jangan kumpul lagi sama perempuan sekolahnya. Kasih. Wallahi jamaah. Itu kita tuh darurat seks bebas. Itu 2013 seperti itu. Karena memang kumpul laki perempuannya. Mau berzina di kelas, berzina di kamar mandi, berzina di kebun, berzina di mana. Itu terbuka seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi manfaatnya apa, antum bisa lihat yang sekolahnya itu sekolah yang khusus laki, orangnya jadi semua. Orang yang serius mereka. Kalau tadi katakan kalau ada yang cewek suruh ngerjain tugas ya atau apa, seperti nggak ada, ini ngerjakan kerja sendiri semuanya. Maka tolong kita mulai berpikir. Secara agama Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau bicara secara logika dan dunia semua masuk. Kenapa harus dikumpulin? Coba yang laki-laki, perempuan-perempuan semua serius belajar di sekolah. Nanti lulus SMA, sama-sama laki lulus SMA, perempuan lulus SMA, ketemu kawin. Selesai. Tapi kalau tadi dikatakan dia berzina akhirnya dengan akhwat. Ada orang tua yang mengatakan kepadanya, nak jangan berzina. Betul. Tapi dia berada di lingkungan yang membuat dia berzina. Seperti cerita orang tua yang melemparkan anaknya ke kolam. Lalu sang ayah mengatakan, iyaka an tabtalla bil ma. Hati-hati jangan sampai basah. Anak, iya gimana? Lemparin ke kolam terus jangan basah. Ketika lingkungannya tidak baik, lalu katakan kau jangan jadi orang gak baik. Lingkungannya gak baik. Maka buat itu ikhwan, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Engkau ingat dengan dosamu. Seharusnya kau itu didera 100 kali dipecut. Ketika seorang belum menikah berzina. Alhamdulillah Allah tutupin perzinaanmu. Gak ada yang tahu. Tapi jangan sampai engkau mengulanginya kembali, putus. Sudah, perbaiki dirimu, hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mau menikah, carilah wanita yang soleha. Kalau tuh perempuan yang tadi itu sudah bertobat pula, maka silahkan dia. Kalau enggak, mungkin dia berzina dengan orang lain lagi. Sebagaimana engkau kalau enggak tobat, mungkin kau berzina dengan orang lain lagi. Allah jemaah, kita perlu meredam nafsu kita. Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan persidangan kelak di mana dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia tahan nafsunya dari keinginannya, maka surga bagi dia. Tahan. Wallahi kenikmatan zina itu nikmatan sesaat, tapi engkau akan merasakan azab. Engkau kira orang yang berzina, berangkat ke pelacur sana, pelacur sini merasakan kenikmatan. Wallahi sebenarnya beban dosa yang ada di hatinya itu jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan yang dia rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab.